Halo, jumpa lagi bersama saya di Main Channel, dan kali ini pembahasannya adalah tentang ini power lagi, perbaikan power lagi. Tidak tahu kerusakannya apa, tapi ini dari Tenfox 3800 watt max power. Katanya mati. Jadi saya coba untuk tes dulu apa penyebabnya. Kita suntikan power supply agar bisa tahu. Ini saya sudah taruh power supply nya. Nah, ini adalah power supply yang saya gunakan, tegangannya 12 volt karena max input tegangannya 12 volt sesuai dengan aki. Kita colokkan, lihat tegangan power supply nya naik jadi 5 ampere, voltnya 1,3. kita cabut. Nah, tadi itu adalah power supply tegangan yang didapat dari power ini, jadi ampernya naik jadi 5, dan voltasenya menjadi 1,3. Karena tidak tahu apa penyebabnya, kita buka bersama-sama dulu, lalu kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Mari kita buka. Oke, setelah dicek dibuka, dari tampaknya kelihatan tidak ada yang bermasalah sebenarnya, karena bersih saja. Maksudnya tidak ada tanda-tanda kerusakan atau apa. Ini kosong, pokoknya masih bersih dan tidak bisa mendeteksi apapun dengan mata telanjang. Jadi saya mungkin harus buka seluruhnya untuk cek. Setelah dibuka, ini penampakannya, dan yang kelihatan di sini agak bermasalah. Ini bagian dioda. Ini ada sedikit korosi di sini, jadi saya cabut. Tapi di bagian belakang tidak ada, masih mulus. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ada sedikit permasalahan di sini, tapi kayaknya masih normal sih. Di sini juga masih normal, tapi untuk memastikan apakah betul normal atau tidak, mungkin kita tes dulu satu persatu bagian dari bagian inputnya, masalahnya di mana. Mungkin kita akan tahu saat pengecekannya. Oke, kita cek dulu. Oke, setelah ini waktunya untuk cek, tapi sebelumnya saya sudah buka screennya. Screennya ini tapi aman, dan setelah melewati screen baru ada short yang menyebabkan ampernya jadi naik seperti tadi, seperti 5,7 dan 1 ampernya jadi 5,3 ampere, dan tegangan di
inputnya jadi 1,4 volt. Jadi ini coba saya tes, tapi masih tetap seperti itu, 5,05. Seperti itu dia, jadi tegangannya jadi 5,05 dan voltasenya jadi 1,5, 1,4, 1,5 volt. Jadi mungkin setelah melewati ini ada bagian input tegangan, mungkin saya prediksi masih di dioda yang bermasalah, tapi coba kita buka dan cek dulu apakah betul tegangan setelah dioda itu ada atau tidak. Jadi kita cek dulu tegangan setelah dioda ada atau tidak. Jadi di sini ya, kalau setelah dioda ada berarti silinder itu bermasalah. Ada tapi cuman 0,2 5. Jadi panas, agak panas di daerah ini. Saya rasa coba saya pindahkan ke model dioda seperti ini. Jadi ini mungkin teman-teman perlu tahu caranya. Nah, ini saya pindahkan ke model itu, di probnya saklarnya dipindahkan ke model dioda, lalu kita cek. Nah, di sini ada dua posisi. Jadi yang satu positifnya keluar, yang satu positifnya ke bagian tengah. Jadi negatifnya di tengah, kiri kanannya positif. Yang pertama kita sesuai petunjuk, sesuai gambar. Ini 800, 1000. Kita pindahkan lagi. Ini 0, 0. Jadi saya pindahkan seperti ini, kosong, tidak ada pergerakan. Dibalik, naiknya 1500. Jadi dibalik positifnya di tengah, malah naik. Sekarang bagian sebelahnya saya taruh positifnya di bagian kaki tengah. Lalu negatifnya saya pindahkan ke sebelahnya lagi, dan nilainya hampir sama. Oke, saya rasa ini yang bermasalah, jadi coba kita buka dulu yang sebelah ini. Satu ini bermasalah. Oh iya, sini teman-teman bisa lihat. Ini mungkin saya akan zoom dulu karena bermasalah pada yaitu ini. Teman-teman mungkin bisa lihat sudah ada goyang di sini. Jadi mungkin ini yang menyebabkan terjadi korslet atau short tadi. Jadi ini yang mungkin menyebabkan short. Jadi coba kita akan kuatkan dulu. Kita eratkan lagi.
mungkin penyebabnya dari sini karena longgar kendor sudah lama mungkin, lalu kekuatannya kurang, timahnya kurang padat, jadi tidak melekat. Ini mungkin timahnya kurang padat jadi tidak melekat bagus. Jadi setelah itu kita coba cek. Oke, masih tetap seperti itu, sama saja. Saya cabut lalu cek lagi. Ini yang gambarnya, gambar IC-nya ke dalam, kakinya ke dalam, tapi tidak bisa lihat mungkin. Tapi ini yang gambar apa namanya, kaki di positifnya di tengah. Ya, coba kita cek. Positifnya dari pinggir kiri kanan, tidak ada tegangan. Ini juga ada. Oke. Ada, berarti ini normal. Ini normal, masih normal. Diodanya normal ya. Setelah saya cek dua dioda ini aman saja, masih tetap tidak ada masalah. Tapi sebenarnya dari awal itu saya ada kesalahan, yaitu jalur inputnya saya belum cek, tapi saya sudah pindah ke jalur output. Jadi setelah melewati kapasitor ini, saya sudah cek di sini. Sebenarnya harus dari sebelah sini dulu. Jadi jalur input ini masuk sini, elko ini baru kita cek. Jadi dari sini kita cek sini dulu, baru setelah itu ke jalur input. Jadi kalau misalnya jalur jalur inputnya ya, karena tegangan jalur inputnya bermasalah, berarti otomatis di output juga bermasalah. Jadi kita harus cek ini dulu, jalur inputnya dulu. Tadi saya salah sebenarnya. Jadi saya harus buka ini, sebenarnya buka ini mereka di sini menggunakan P55NF6. Jadi P55NF06. Jadi kita harus cek ini dulu. Maaf tadi sedikit salah. Jadi saya mungkin buka semua ini lalu cek satu persatu. Jadi saya cabut dulu biar pengecekannya kita lakukan bersama. Nah, ternyata ada sedikit kendala lagi yang masih sama seperti tadi, yaitu ini masalahnya. Ada tadi di sini saya sudah sempat kencangkan, tidak perhatikan, tapi di sini ada dua yang bermasalah seperti tadi. Jadi di sini ada kendor, teman-teman bisa lihat mungkin, yaitu jadi ada kaki ini, kakinya bagian sini itu ada yang goyang. Jadi ini yang mungkin menyebabkan korslet itu. Jadi
shortnya gak diakibatkan dari sini. Jadi coba kita rekatkan lagi. Ini juga masih kosong. Ternyata hampir semua kakinya goyang karena mungkin tidak ada ini. Coba kita tes lagi. Oke, dan masih tetap. Jadi cabut saja. Oke, setelah semuanya saya buka, saya cabut. Saatnya kita untuk mengecek apakah MOSFET ini bermasalah atau tidak. Nah, pengecekannya mungkin seperti yang pernah saya posting di video sebelumnya, atau teman-teman bisa lihat deskripsi atau ke ke link yang ada ke bagian kiri, sebelah kiri atas ini. Kalian bisa lihat. Saya lanjutkan saja. Ganti yang murahan dulu. Baterainya yang ini baterainya habis, jadi saya ganti yang itu dulu. Ini normal. Oke, normal. Yang ini oke, normal. Ini lagi no, normal, normal, normal. Ini normal. Oke. Oh, ini salah. Ini tegangannya tidak sampai 500 seperti ini. Nah, ini tegangannya tidak sampai 500 ya, ini. Nah, ini tidak sampai 216. Kita bisa lihat, jadi itu bisa lihat. Jadi ini 200, sedangkan yang ini dari tadi pengetesan itu semuanya 500-an ya. Ini juga sama, itu 300 saja, mentok di 300-an. Ini bermasalah. Oke, ini malah lebih short lagi, ini semua bunyi. Oke, jadi dua ini bermasalah. Sudah kita temukan masalahnya. Yang bermasalah adalah dua MOSFET ini. Ini tipenya adalah P55NF06. Itu adalah N channel MOSFET transistor. Jadi P55NF06 ini adalah MOSFET N channel. Jadi mungkin kita akan mencari penggantinya dulu, tapi bukan sekarang karena sekarang sudah pukul 22. Jadi mungkin besok kita lanjutkan, saya lanjutkan video ini untuk mencari pengganti
dari P55NF06 ini. Oke. Semalam kita sudah dapat kendalanya. Masalahnya ada pada dua MOSFET ini tipe N channel. Nah, sekarang saya coba, karena dua ini rusak dan sudah informasikan ke yang punya, tapi belum ada respon. Jadi saya coba menghidupkan menggunakan 4 MOSFET tersisa. Apakah hasilnya baik atau tidak? Coba kita lihat. Setelah saya pasang dulu, baru kita cek bersama-sama. Jadi waktunya untuk saya pasang. Dan setelah dipasang, ini sudah saya pasang. Cuman menggunakan 4, yang duanya tidak digunakan karena short semalam dites. Ini yang duanya short. Jadi sekarang kita akan cek hasilnya bersama-sama. Ini saya colokkan. Bagaimana hasilnya kita cek. Nah, normal, tidak ada masalah. Tegangan ampernya di 46 miliampere mAh, 30-40an lah mAh, dan ini tetap normal, hangat saja. Tidak juga hangat. Nah, sekarang tegangan inputnya, tegangan outputnya di sini. Begini mungkin, aduh. Outputnya dihasilkan tegangan 24,5 volt, dan ini juga 24,5 volt digabung menjadi 49 volt. Mungkin karena kurangnya dua MOSFET, jadi tegangannya jadi mentok di 49. Sebenarnya mungkin bisa naik sampai 50 volt tegangan outputnya. Jadi mungkin ini kita sudah bisa gunakan. Jadi saya mungkin untuk pengetesan dulu. Coba kita tes bersama-sama. Oke, setelah dikoneksikan semua audio speaker sama jack audionya, kita coba hidupkan dan tes. Ya, sudah normal, kayak jadi bisa. Tegangannya di tegangannya di 23. Tegangannya di 23 volt. Coba kita naikkan. Mantap ya, dipastikan sudah bisa, tapi kendalanya sekarang di
crossovernya. Jadi coba kita lihat, karena ini kalau dilepas atau dibiarkan bakal mati. Nah itu seperti itu. Jadi kita harus pegang bagian ini LPF nya, bagian crossovernya. Coba kita cek dulu. SIM kendala seperti tadi, saya biasa membuka lalu memasukkan thinner pada ini celah ini. Jadi masukkan thinner pada celah yang ini, jadi untuk membersihkan debu. Jadi saya biasa gunakan cara itu. Nah ini sebagai informasi tambahan, jadi semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi jika saklarnya ini bermasalah, teman-teman bisa gunakan cara yang tadi, masukkan thinner pada ini celah ini biar membersihkan debu yang ada di dalam. Oke, dan setelah itu jadi sudah langsung normal. Itu aman. Jadi ini mungkin karena debu saja. Jadi setelah dibersihkan normal kembali. Harusnya itu waktu bas dia akan turun, itu turun naik, jadi tidak stabil. Jadi itu yang akan menyebabkan persoalan nantinya. Jadi itu akan jadi persoalan untuk kualitas suara dan bunyi bassnya. Jika tambahan MOSFET-nya sudah ada, bisa ditambah langsung dan hasil suaranya lebih bagus lagi. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini, kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share jika teman-teman mendapat ilmu dari video ini. Terima kasih. Jangan lupa tanda loncengnya diaktifkan biar teman-teman bisa dapat informasi terbaru di channel ini. Salam.